Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Taufiqah Puji Rahayu, mahasiswa PPG PAI kelas 9 batch 3 tahun 2022 di UIN Gus Dur. NIM saya 207122436. Sekarang saya mengajar di SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 2 RPL dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya semangat ya. Walaupun dari pagi menjelang siang, tetap semangat. Untuk pembukaan pembelajaran hari ini, silakan dibimbing doa kepada Eko. Silakan dibimbing. Teman-teman siap gerak, doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Absen dulu ya, Mas. Ya. Eka Juniarta. Ya. Noval Eko. Hadir. Novian Syamsul. Wahyu Selo Sutantyo. Wiwin Firmansyah. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ya, sekarang Ibu akan mengajarkan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, sebelum memulai pembelajaran ini, siapa yang masih ingat pembelajaran yang kemarin? Tentang apa? Iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Terus apa yang dimaksud dengan iman? Iman secara bahasa berarti meyakini atau Percaya atau meyakini secara bahasa secara istilah? secara istilah meyakini di dalam hati dan mengucapkan lisan dan mengerjakan kedua adalah iman. Kalau Rasul? Rasul adalah utusan Allah. Rasul itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Rasul yang wajib
pertama, hormat kepada orang tua dan guru itu sebagai implementasi dari surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan hadis terkait, nanti akan ada hadisnya ya. Terus tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian akhlak kepada kedua orang tua dan guru. Yang kedua, menyebutkan dalil Al-Quran dan hadisnya. Ya. Yang ketiga, menunjukkan perilaku yang mencerminkan akhlak kepada kedua orang tua dan guru. Yang keempat, hikmah perilaku yang mencerminkan adab atau akhlak kepada orang tua dan guru. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, ada bapak ibu yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Di situ ada ya. Ketika orang tua yang masih hidup, yang masih bisa kita kecup tangannya, ya, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita mau berangkat sekolah, pamit, Minta doa. salam, minta doa. Jangan cuma seperti, Bu, mau berangkat sekolah. Nah, uang. Ini Bu, minta salamnya. Jangan seperti itu. Tapi salaman dulu. Ketika orang tua tidak memberi uang saku, jangan marah. Karena kadang orang tua nggak punya uang. Kalau dikasih, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Ya, karena tadi iman itu mengucapkan dengan lisan. Ketika kamu dikasih orang tua sanggup, ucapkan alhamdulillah. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Ya, jangan diem tok, bilang tolong, nah, jangan. Tapi ucapkan dengan sopan. Itu ketika orang tua yang masih hidup. Ketika kamu pulang pun masuk rumah, salam, assalamualaikum. Ada ibu salaman, ada bapak salaman. Paham ya? Oke. Nih, kedua orang tua sangat berjasa kepada kita. Betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan sejak kita masih kecil sampai sudah dewasa seperti sekarang. Ya, menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Ya, kalau mendoakan orang tua, doanya apa, Mas? Berdiri, ya, bunga. Artinya, ampunilah dosaku kedua orang tuaku. Sayangilah mereka Seperti mereka seperti menyayangi putraku kecil. Itu usahakan ketika kamu habis sholat berdoa itu. Ini ada dalilnya ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
kasih sayang dan ucapkan Wahai Tuhanku, saya rela menyerahkan kepada mereka berdua dalam ini. Kalau mau kamu kecil. ya. Ya, kalau kalian punya orang tua yang sudah sepuh, sudah berusia lanjut, apalagi ya, jangan pernah membentak. Karena orang tua yang sudah usianya udah lanjut itu seperti anak-anak lagi, Mas. Ya, seperti bayi. Pernah lihat nenek-nenek jalannya alon-alon. Ya, pernah kan? Karena kakinya nggak kuat. Nah, orang tua nanti kalau kamu sudah, insya Allah ya, sampai tua, pakai-pakai, itu nanti akan seperti itu. Yang tadinya kakinya bisa lari, nggak bisa lari, misalnya jalan. Tadinya jalannya cepat, sekarang jalannya lambat. Pendengarannya, lama-lama pendengarannya berkurang. Ya bisa jadi tuli. Ya, makanya ketika kamu ngomong sama orang tua jangan membentak, jangan keras. Iya, apalagi ketika kamu ngomong yang keras menyakiti hati orang tua. Ya, orang tua itu apa? Di sebelah sini ada ya. Ketika orang tua marah, Allah akan lebih marah. Kalau orang tua ridho, Allah akan ridho. Itu ya. Janganlah engkau mengatakan sebentar. Nah, disuruh beli gula, misalnya Mas, beli gula, Bapak belum minum karena gulanya habis. Sebentar Bu, masih main game. Itu nggak boleh. Ya, game di pause dulu bisa. Pause ya. Ambil duitnya sini Bu, tak belikan. Belikan, pulang, kasihkan ibu. Kamu main game lagi bisa. Ya, seperti itu ya. Jangan sampai bilang tidak boleh. Itu dalam Al-Quran ada itu surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 dan 24. Paham ya? Hadisnya ridhollah fi walidain, subtullah fi subbil walidain. Apa artinya? Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Ini ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Sholat. Yang pertama sholat. Terus apa lagi ya Rasulullah? Berbakti kepada kedua orang tua. Tanya lagi orangnya, apa lagi ya Rasulullah? Berjihad di jalan Allah atau fi sabilillah. Ada cerita seorang pemuda Uwais Al-Qarni. Itu dia punya penyakit sopak, kusta, sama semua. Ya? Nah, dia punya penyakit itu kan dia akhirnya nggak bisa jalan lurus. Terus ibunya pincang. Ibunya sudah nggak bisa jalan, tapi keinginan ibunya apa? Naik haji. Orang tua saya harus digendong ketika harus naik haji, sedangkan saya punya penyakit kusta, punya penyakit sopak. Tapi karena kata Tuhan hatinya dan sayangnya dia sama ibu, karena waktu itu masih ada ibu tok ya, papinya udah ada. Akhirnya suatu ketika saya harus menggendong ibu saya ke haji. Akhirnya dari Yaman ke Mekah digendong, walaupun dengan kakinya tidak lurus, ya, karena dengan penyakitnya itu. Nyampe di Mekah, Uwais Al-Qarninya apa? Dia berdoa, ya Allah, tolong ampuni semua dosa ibuku. Ibunya bertanya, loh, kenapa hanya itu saja yang
diampuni dosanya. Kenapa kamu tidak? Tidak apa-apa Bu, nanti ketika ibu sudah masuk surga, karena ridho orang tua itu ketika ibu memberikan ridho pada saya nanti juga akan bisa masuk surga. Saya juga akan dihapusi dosanya. Paham ya? Dan seketika itu Allah cabut sembuh total. Iya, akhirnya was kapolri tidak wakafiat. Orang Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain, apa yang dimaksud dengan birrul walidain? Birrul Kebaikan. Ya, itu birrul. Kalau walidain Kedua orang tua. kedua orang tua. Jadi birrul walidain apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Namanya birrul walidain. Ya. Nah, di sini ada direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, mentaati perintah Allah kecuali dalam bermaksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua. Terus tidak orang tua. Ya. Kalau dipegang duit, misalnya suruh beli telur 1 kilo, harganya berapa? 30.000. Dikasih uangnya 50.000. Terus dikembalikan berapa? 15. Balikannya 5.000. Nah, itu berarti tidak amanah. Kalau amanah 50.000 dibelikan telur 1 kilo 30.000. Harusnya kembalinya 20.000. Itu kembalikan ke orang tua. Itu namanya amanah. Kecuali udah Mas, uangnya kamu ambil aja. Ya. Itu kalau seperti itu nggak apa-apa. Ya, contohnya saya. Kalau saya dulu kalau disuruh bapak, ya uangnya dibawa ke kita aja, buat bapak buat jajan apa-apa. Kalau dulu saya kayak gitu. Nah, tapi kalau kebanyakan ya enggak, terus saya kembali naik kebanyakan. Terus nanti belanja 15.000. Oh ya. Itu yang kedua, yang ketiga membantu dan menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Nah, harusnya ketika mereka nggak membutuhkan pun kita harus membantu. Contoh apa? Membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Terus nyirami tanaman. Karena waktu itu nggak musim hujan ya. Terus memasak supaya pintar masak di sini. Terus mantap. Kalau makan saya masak. Kita jadi gosok. Oke, ada lagi ya? Oh, sekali kecil. Karena ya kalau Eka ini di sekolah kan dia belajar, ibunya di rumah jahit, ibunya jahit. Makanya ketika pulang ibunya sedih. Tanpa ibu minta, Eka sudah sedih itu bagus. Itu ketika kamu melakukan kebaikan, kau nggak percaya nanti teman Eka. Ya, ketika kamu melakukan kebaikan, apapun itu, di sini ada 2 malaikat. Siapa dan siapa? Rokib dan Atid. Rokib mencatat amal, Atid mencatat amal buruk. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, siapa yang nyatat? Malaikat Rokib. Ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, insya Allah kalau baik pasti dapat pahala. Contoh di kelas. Ada papan tulis kotor. Teman-temannya ngumpulkan buku
Bisa. Jangan sampai kelihatan orang. Maksudnya ada teman, nggak ada teman. Kalau ada teman nanti kalau tak bersihkan namanya apa? Dari ini ya, Pak. Nggak boleh itu nggak dapat pahala. Itu yang nyangkut malah sini, bukan sini. Ya. Lima berkati pada kedua orang tua, ya, bisa menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Insya Allah kalau kita baik sama orang tua, otomatis kita dekat sama Allah. Ya, jadi apapun yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan. Yang kedua, amal yang paling utama. Ya, yang ketiga, bila orang tua kita ridho, Allah pasti juga akan ridho. Yang keempat, akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Panjang itu karena diingat. Ya. Lanjut yang terakhir, kedua orang tua dapat memasukkan ke surga Allah. Ya, karena kalau orang tua ridho, kita akan dimudahkan masuk ke surga. Contohnya tadi cerita tentang Wais al-Qarni yang berbakti kepada ibunya, akhirnya disembuhkan dari penyakitnya. Sampai di sini yang orang tua sudah paham, Mas? Sekarang hormat kepada guru. Dan di antara manusia, makhluk yang bergerak dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanya para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ulama di sini berarti orang yang mempunyai ilmu. Cara menghormati guru, mereka rendah, harus rendah hati kepada gurunya. Apa namanya? Takdim. Ya, takdim. Terus yang kedua, menaati setiap arahan yang diberikan kepada guru. Yang ketiga, berhikmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala dari Allah. Jadi kalau guru menyuruh, contoh, guru memberikan tugas, terus bagaimana? Dikerjakan. Yang pertama dapat nilai, yang kedua dapat pahala, dapat ilmu, ya. Yang ketiga, yang keempat ya lanjut. Memandang Guru dengan penuh hormat dan memuliakan tentang mereka yang berkenan. memuliakan. Ya. Silakan guru. Ketika guru ini masih hidup, ketika guru sudah meninggal, sama seperti orang tua tadi ya, mendoakan. Semoga Masuk surga. dilapangkan. Saya akan memperlihatkan kepada kalian video tentang hormat dan patuh kepada silakan kalian cermati baik-baik isinya tentang apa, bisa disimak baik-baik. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, badannya lemah bertambah lemah dan terasa semakin susah.
terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Setelah lahir, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ketika anaknya lapar, ibu segera menyuapi dengan penuh kelembutan. Saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau bidan supaya segera sembuh. Seorang ayah bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga membuat semangatnya makin membara. Inilah gambaran nyata betapa besar kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas dan solid, serta menjadi anak yang berbakti. Kedua orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Setiap hari, kedua orang tua berdoa kepada Allah agar kita selalu berada dalam lindungannya. Kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya tak ternilai harganya. Seandainya dunia dan seisinya digunakan untuk membalas budi kedua orang tua, tak akan sepadan dengan pengorbanannya. Maka sudah seharusnya kita menghormati, menyayangi, dan mentaati kedua orang tua. Jika ini kita lakukan, kita akan memperoleh keberkahan hidup. Hidup berkah adalah hidup yang penuh dengan manfaat, mendapat perlindungan dan kasih sayang dari Allah. Di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru mendidik dengan penuh perhatian, penuh kesabaran dan penuh ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung, semua berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia kepada kita, sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti luhur. Kedua orang tua dan guru wajib kita hormati, kita sayangi dan kita taati perintahnya. Nasihat dan petunjuknya kita laksanakan sebaik-baiknya. Mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Kita bahagiakan mereka dengan cara rajin belajar dan beribadah. Rasa sayang kita kepada mereka dapat kita wujudkan dengan mendoakannya setiap selesai sholat. Kita doakan mereka setiap hari supaya mendapat rahmat dari Allah. Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan menaati kedua orang tua dan guru. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anak-anaknya. Seorang adik menghormati kakaknya dan kakak menyayangi adik-adiknya. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan mulai dari keluarga. Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dari dalam keluarga akan membentuk karakter positif seorang anak. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah untuk menghormati kedua orang tua. Mengingat jasa-jasa mereka kepada kita sungguh tak ternilai harganya. Berbakti kepada kedua orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Beberapa di antaranya dijelaskan sebagai berikut. Pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah. Serta yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar yang pernah dilakukan seorang anak. Perilaku mulia yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan guru dijabarkan sebagai berikut. Pertama, menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban bagi seorang anak.
Yang kedua, seorang siswa wajib menghormati dan menaati gurunya. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua dan guru akan mendatangkan keberkahan hidup. Serta yang keempat, salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru adalah mendoakan mereka setiap saat. Alhamdulillah. Apa yang bisa diambil dari itu simpulannya, Mas? Tangan berbakti pada Ya, berbakti kepada orang tua dan guru. Sekarang saya akan membagi kalian 3 kelompok. Kalian presentasi ke depan. Ya, kelompok, misalnya kelompok 1 dan saya nomor 1 presentasinya nomor 1, kelompok 2 presentasikannya kelompok 2, yang kelompok ketiga presentasikan nomor yang diskusi dulu ya, baru masuk ke depannya. Dapat menghilangkan kesulitannya. Iya. Yang kelompok 1 sudah siap? Sudah siap. Kelompok 2 masih ditulis. Kelompok 3 sudah siap, alhamdulillah. Kita nunggu kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai. Alhamdulillah. Yuk silakan masuk ke depan. Yang mau menjadikan perwakilan silakan. Soal yang pertama, contoh perilaku hormat kepada guru. Yang kedua, hormat kepada orang tua. Siapa yang mau maju? Hormat kepada kedua orang tua. Yang ketiga, khidmat berbakti kepada kedua orang tua. Yuk silakan maju ke depan. Bisa? Oke, maju sedikit lagi. Yuk yang kedua, kelompok 2. Yuk, kelompok 3. Amin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 yang yaitu contoh perilaku hormat kepada guru. Yang pertama yaitu bersikap tawadu atau rendah hati dan bertindak sopan dan santun. Yang kedua yaitu ta'zim atau mengagunkan dan menghormati atau tidak meremehkan guru. Yang ketiga yaitu selalu mendoakan guru dan mengingat semua ilmunya. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kelompok 2 tentang perilaku hormat kepada orang tua. 1. Mengikuti keinginan dan saran orang tua. 2. Menghormati dan memuliakan orang tua. 3. Membantu ibu dan bapak secara fisik dan materi. Mungkin begitu
meluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Apabila orang tua ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan ridho. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih hapus. Sampai di sini ada yang belum paham. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti semuanya paham semua? Paham. Alhamdulillah. Oke, sampai di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari pertemuan hari ini? Siapa? Eka, ya Mas Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan berbakti pada orang tua dan guru. Berbakti pada orang tua dan guru merupakan perintah agama Islam yang wajib kita tunaikan karena dengan berbakti pada kedua orang tua dan guru banyak hikmah yang baik di dunia maupun di akhirat. Iya. Ya, itu kesimpulannya ya. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua dan guru, ya, kita akan mendapatkan banyak hikmah. Hikmah itu nggak cuma di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Ya, kalau di dunia tadi kita akan dilancarkan urusannya. Apapun yang kita butuhkan itu akan dilancarkan sama Allah. Dan nanti ketika di akhirat kita akan dimudahkan untuk masuk surga. Itu adalah kesimpulan dari materi berbakti kepada orang tua dan guru. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang Ariyat dan Lukotok. Ya, apa maksud Ariyat dan Lukotok sendiri? Nanti itu akan bahas untuk materi yang selanjutnya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa, dilanjutkan dengan bacaan Kafaratul Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta